Acer Gadget E-Machines U351 ini adalah sebuah casing compact yang berdesain elegan dengan body full steel unibody. Nggak full juga sih, karena masih ada side cover berbahan tempered glassnya. Jadi casing ini pun masih cocok buat kalian pecinta PC gaming yang modelnya pengen kelihatan bagian dalam atau komponen parts PC kalian. Nah, FYI buat yang belum tahu, Acer Gadget ini OEM-nya adalah Shoei guys. Jadi sama seperti power supply-nya ya, casingnya pun sama. Kalau kalian cari di Google, kalian bakal menemukan informasi tentang casing yang serinya U351 ini di websitenya Shoei. Dan untuk spesifikasi detail dari casing ini ada di bagian samping boxnya, mulai dari berat, kemudian ukuran, dan juga clearance untuk CPU cooler setinggi 160 mili plus clearance untuk VGA card yang bisa sepanjang 350 mili. Oke, jadi langsung aja kita review singkat casing compact yang satu ini guys. Secara keseluruhan desain casing yang satu ini cukup unik. Jadi bagian sudut-sudutnya ini nggak bersudut ya guys. Ini semua curvy. Kalian bisa lihat full steel sampai ke bagian front cover atau bagian depan. Dan kita bahas mulai dari bagian depan dulu ya. Ini di depan polos minimalis, cuman ada lubang ventilasi dari atas sampai bawah di sebelah kiri, dan front panel atau front input dan output di bagian kanan bawah. Ini kita dapetin mulai dari tombol power, dan juga di bawahnya ini ada tombol reset atau bisa dijadiin LED juga karena ikonnya LED. Kemudian ada port 3,5 mili untuk audio, USB 2, USB 3, dan USB Type-C. Ini yang nggak ada biasanya di casing-casing low budget. Kemudian untuk sisi sebelah tempered glassnya ya seperti ini. Tempered glass biasa, yang ini ngebukanya agak beda ya. Jadi nggak dari samping. Kalian kalau mau ngebuka tempered glassnya ini agak sedikit susah. Nanti akan saya jelaskan. Kita lanjut ke bagian belakang dulu guys. Nah, bagian belakangnya kalian bisa lihat ya, ini nggak ada dudukan untuk power supply yang terlihat di sini. Cuman ada port atau lubang untuk mencolokkan kabel power ke stop kontak. Kemudian ini juga ada 4 PCIe expansion dan juga satu dudukan fan 12 cm. FYI, casing ini nggak include fan sama sekali, jadi ya kita dapatnya polosan gini aja. Sedangkan yang sisi sebelah kabel manajemen, ini yang sangat disayangkan di casing ini memang karena untuk mengejar ukuran yang compact. Jadi casing ini nggak punya space untuk kabel manajemen di bagian belakang mobonya guys. Dia cuma ada lubang ventilasi ini aja, bulat dan garis, titik-titik. Untuk bagian atasnya ini, kalian bisa lihat full mesh. Tapi ini nggak bisa dicopot ya, jadi ini bukan filter mesh, tapi memang desain dari top cover casing ini sendiri. Ada tulisannya Acer Gadget di bagian depan. Kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawahnya kalian bisa lihat ada kaki-kaki yang agak pendek dan terlalu kecil ya menurut saya. Tapi bagusnya ini ada lapisan karet EvaFoam anti-slip. Dan juga jelas kelihatan ada dudukan fan 12 cm x 2 plus dudukan storage di bagian depan sini. Ini bisa untuk storage 2,5 inci ataupun 3,5 inci alias hard disk. Nah, sekarang kita akan membuka bagian samping tempered glass casing ini guys. Kita mulainya dari atas dulu ya, karena memang kita untuk membuka side cover tempered glass di casing ini harus membuka dua baut yang ada di atas ini guys. Ini nih, yang thumb screw ini. Tapi agak keras, saya ambil obeng dulu. Sayang ini thumb screw-nya berbahan plastik ya, ada semacam cover plastiknya gitu, jadi nggak full metal. Terus kalau sudah terbuka bautnya, kalian bisa lihat ini ada sedikit bukan kenop sih, tonjolan yang bisa kalian cungkit pakai jari, dan kita bisa copot front covernya seperti ini. Cukup berat ya guys, jadi ini berfungsi sebagai top cover sekaligus filter. Nah, di bagian dalamnya ini kalian bisa lihat seperti ini. Jadi dia ada dudukan fan 12 cm x 2 di atas yang bisa kita pasang atau support IO water cooling 240 juga.
Plus di bagian depannya ini ada dudukan untuk power supply-nya. Jadi power supply-nya bukan di bawah, di atas, di belakang, tapi di depan sini guys. Kalian masukinnya harus dari bagian dalam casing, dan kita harus membuka dulu side cover tempered glass ini. Lagi-lagi untuk membukanya memang penuh perjuangan, karena setelah dibuka kalian harus membuka lagi dua baut yang ada di atas ini. Jadi ini bautnya cukup kita putar aja. Terus kita bisa dorong dan lepas side cover tempered glass yang cukup tebal dan punya semacam ini ya, border lining, garis-garis putih pembatas. Ini bagian depan, ini bagian tengah atau dalam, dan pinggirannya pun jelas pasti ada frame besinya sebagai dudukan ke casing. Nah, bagian dalam casing ini seperti ini, kalian bisa lihat, dan tadi saya juga sempat kaget, ini ada semacam stiker. Oh, ada 4 stiker yang berbeda desain guys. Ini kalian bisa pasang di ini nih, pelat yang seperti nggak berfungsi, tapi padahal ini sebenarnya cukup berfungsi banget ya. Ini adalah plat cover untuk menutup kabel-kabel yang semerawut nantinya kalau kalian memasang power supply di bagian depan sini ya. Kan kabelnya bakalan ngelewer ke bawah. Kalau pakai plat ini bisa tertutup dengan rapi. Dan plat ini pun masih ada icon-iconnya yang ada tulisannya apa nih? Solid structure, hardware protection, eco-friendly, dan lain-lain. Udah kayak iklan di TV ya. Jadi memang benar kalau dikasih stiker seperti ini untuk memperindah. Kalau kalian nggak suka dengan desain keempat stiker ini ya tinggal print stiker sendirilah sesuka kalian supaya casingnya bisa lebih customized sesuai dengan selera kalian. Oh ya, ini juga ada selembar kertas manual untuk petunjuk pemasangan casing ini sendiri guys. Nice. Terus bagian dalamnya ya begini aja, karena memang ini nggak ada area untuk kabel manajemen ya. Jadi plat yang ini merupakan plat luar casing, dan untuk kabel ya kita harus bisa merapikan sebisa mungkin di bagian luar. Tapi menurut saya sih nggak masalah, karena memang casing ini mengejar kekompakan. Jadi ukurannya ini memang benar-benar compact, space saving, cocok untuk meja kalian yang kecil. Dan juga seperti yang tadi saya mention ya, bagian atasnya ini jelas dia sudah support IO water cooling 240, karena memang dia punya space atau jarak antara plafon atas dengan motherboard cukup lebar. Terus di bagian bawah tadi juga 2 slot fan 12 cm. Jadi soal konfigurasi airflow di sini menurut saya agak kurang, karena intake kita cuma bisa ambil dari bagian bawah, yang mana ini juga nggak dilengkapin filter guys. Jadi dia menyedot hawa dari luar tapi nggak dikasih filter. Tapi nggak masalah sih, kita bisa beli sendiri filter custom magnetic, tinggal kita tempel di bawah. Intake di bawah 2, exhaust di atas 2, dan di belakang 1. Bisa konfigurasi 2 intake, 3 exhaust. Normal sih, cuma airflow-nya aja yang nggak bagus kalau seperti ini, karena dia kakinya agak pendek, space untuk sedot hawanya kurang, nggak ada filternya. Dan juga kalau kalian mau memasang storage di bagian bawah ini, ada dudukan storage 2,5 dan 3,5, kalian nggak bakalan bisa memasang fan yang di bagian depan. Jadi harus korban fan intake 1. Tapi sih nggak masalah ya, storage bisa kita pindah ke bagian samping ini, karena plat ini juga bisa dipasangin storage. Ini ada storage 2,5 inci 2 dan 3,5 inci 1. Yang kalau dipasang di sini sih saya rasa juga kurang estetik ya, karena nanti bakalan agak kelihatan menonjol begitu di sini. Tapi itu tergantung kalian sih, bisa merapikannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke bagian ini nih, kabel front panel dari casing ini sendiri. Nah, ini ada satu kabel yang memang bukan dari bagian front panel. Ini adalah kabel power yang nanti kalian harus colokkan ke power supply ke bagian depan kalau kalian pasang power supply-nya. Kemudian kita juga dapetin sebuah plastik clip yang isinya kabel tis, terus stand off spacer ada 2, dan baut-baut warna silver untuk merakit. Kabel front panelnya full flat, full black juga, dan sayang sekali guys, ternyata USB Type-C yang ada di depannya ini dia
interface-nya bukan bener-bener Type-C ya. Di motherboard dia masih interface-nya pakai yang USB 3.0. Dan di cabang 2 pula dengan port USB 3. Jadi kalau kalian colok bebarengan pasti bakalan ada penurunan speed. Kemudian ini juga ada kabel-kabel lain standar ya. Ada front audio, ada USB 2 front, ada tombol reset, tombol power, dan LED indikator. Udah, mungkin gitu aja. Nggak ada lagi yang bisa dibahas dari casing yang satu ini guys. Setiap casing pasti ada minusnya ya, apalagi untuk casing low budget seperti ini. Dan jelas untuk Acer Gadget eMachines U351 ini, minusnya adalah nggak adanya area cable management. Jadi bagaimanapun caranya kalian menata kabel, pasti akan bakalan sedikit kelihatan kabel berseliweran di area depan ini. Terus yang kedua juga untuk soal airflow yang menurut saya kurang, karena intake-nya cuma ada di bawah dengan kaki-kaki yang agak pendek tanpa filter. Tapi selain itu, saya bisa bilang casing ini bagus banget. Build quality-nya solid. Bahan atau material platnya pun ini tebal ya guys. SPCC 0,8 mili. Plus juga desainnya elegan dan bisa di-customize sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini cocok buat kalian yang wibu. Dapat stiker wibu seperti ini bisa ditempel di plat samping bagian depan. Kalau kalian nggak suka ya print sendiri aja lah. Oke, jadi mungkin gitu aja review casing yang satu ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.